Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengurusi, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur, dan kepadanya kelak kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahmakumullah. Sudah menjadi kodrat kita hidup di dunia yang terkutuk, yang kebanyakan kita tidak sadar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan hakikat kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat orang-orang yang hidup di dalam. Illa dzikrullah wa ma wala. Yang tidak terlaknat adalah mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Itu tidak terlaknat. Semua yang bermanfaat buat akhirat kita itu tidak terlaknat. Wa aliman aw muta'alliman. Dan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang belajar ilmu tentang Allah Azza wa Jal, tentang bagaimana kita bisa kembali ke surga Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengingatkan kita di surat Al-Hijr ayat 3 tentang manusia-manusia yang mereka mengejar dunia, padahal dunia itu meninggalkan mereka. Jadi semakin dikejar, semakin dia pergi. Sedangkan yang akan datang ini tidak mereka pedulikan. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Dunia ini pergi loh. Engkau kejar secepat apapun, dia akan meninggalkanmu. Dan akhirat ini datang. Dia sedang datang nih. Fa'ajabun liman yuqbil alal mudbirah. Maka sungguh menakjubkan orang-orang yang menyambut yang pergi. Yang pergi disambut. Yang pergi dilayani. Sedangkan yang datang malah dia tinggalkan. Di surat Al-Hijr ayat 3 Allah berfirman, yang artinya biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Naam jemaah. Yang menyebabkan orang-orang itu mengejar dunia, angan-angan. Ingin ini, ingin itu. Lupa bahwa semua keinginan dia di dunia ini akan sirna. Kalau teman-teman berangkat ke Abu Dhabi, ke Dubai, yang sekarang tinggal di sana juga, mereka akan melihat bagaimana manusia berlomba-lomba menghiasi dunia ini dengan gedung-gedung pencakar langit. Lautan sama mereka dipadatkan. Mereka buat pulau-pulau. Seakan-akan mereka hendak hidup selama-lamanya di muka bumi. Padahal sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jal bahwa dunia ini akan hancur. Dan semua yang dibangun oleh kita pun akan hancur.
tidak ada yang tersisa. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat, pejuang-pejuangnya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Kalian jangan menjadi putra-putra dunia, budak-budak dunia yang menghambakan kepada dunia ini. Maka mereka katakan, udah biarin mereka mau makan, mereka mau bersenang-senang, mereka mau bangun ini, mau bangun itu, fasawfa ya'lamun. Bakal tahu mereka akibat buruk dari perbuatan mereka. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, fa innal yawm amal wala hisab. Hari ini kita beramal, tapi nggak ada perhitungan. Ya kita lihatlah, kita kajian hari, dapat apa kita kajian? Nggak dapat duit. Untuk dengerin 1 jam, tadi dikatakan sambil ngantuk-ngantuk. Yang sholat ke masjid, pulang dari masjid dapat apa? Dapat fulus. Nggak dapat fulus. Maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, pulang pegang fulus. Dapat fulus. Yang ada kita bawa fulus. Kita taruh di kotak amal di masjid. Terus kapan penghitungannya? Anak tiap hari taruh di kotak amal 10.000. Kapan perhitungannya buat anak? Besok. Besok itu adalah hari penghitungan, dan perhitungan nggak ada lagi nambah amalan nanti. Maka kejarlah akhirat. Terus gimana dengan dunia? Ikut dunia ini. Dunia ini bakal ikut. Lihatlah petani-petani. Petani padi. Yang menanam di sawahnya padi. Mau tidak mau rumput itu ikut tumbuh. Bukan hanya rumput. Ada berbagai tanaman yang ikut tumbuh tatkala padi itu ditanam. Padahal mereka tidak menanam rumput-rumputan. Mereka menanam padi. Tatkala mereka memberikan pupuk, yang mereka pupuk adalah padinya. Tapi rumput itu tumbuh. Tanaman-tanaman yang lain ikut tumbuh. Begitu pula orang yang mencari akhirat. Orang yang mengejar akhirat, dunia ikut. Tapi mereka yang mencari dunia, akhirat nggak bakalan ikut. Pernah ngeliat orang nanam rumput terus padi tumbuh? Anak nggak tanam padi, Ustaz, kok bisa tumbuh? Anak tanam rumput. Nggak ada. Allah Azza wa Jalla menegur kita yang beriman. Ini teguran untuk para sahabat Nabi. Yang di tengah-tengah para sahabat itu ada juga kelompok-kelompok munafikin dan kelompok-kelompok yang di hati mereka ada penyakit. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang berambisi dunia dan ada yang berambisi akhirat. Ada. Di kalangan para sahabat ada. Maka Allah berikan pencerahan-pencerahan tentang hakikat kehidupan dunia ini, agar kita jangan mengejar sesuatu yang pergi, tapi sambutlah sesuatu yang datang. Jadi kalau bicara akhirat ini, bukan kita kejar, dia datang, kita sambut. Antum persiapkan, karena dia datang. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 38. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?
Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Allahu Akbar. Kalau bicara jihad fi sabilillah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada kalau mereka nggak menang, mereka akan tewas. Ketika mereka tewas, istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Ada yang tidak tewas, tapi terluka. Itu akan jadi ujian lain buat dia. Sehingga orang tuh berat untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih menyenangin kehidupan dunia ini daripada akhirat? Kalian lebih senang sama dunia ini. Padahal orang-orang sebelum kita telah pergi meninggalkan dunia ini. Kenikmatan kehidupan dunia kalau dibandingkan kehidupan akhirat hanya sedikit sekali. Sedikit. Nanti kita akan perbandingkan sedikit itu. Agar kita tidak tertipu. Ada orang yang memiliki tanah seluas 10.000 hektar milik dia. Ada yang memiliki lebih dari itu. Ada yang punya apartemen banyak, bertingkat-tingkat, sampai mengenai awan. Ada yang punya pulau pribadi. Ada yang punya pesawat pribadi. Ada yang uangnya sudah kebingungan dia mau diapakan. Kata Nabi SAW, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat di surga sepanjang 1 meter kira-kira, tempatnya pecut. Dulu orang-orang mengendarai onta, kuda yang mereka memerlukan cemeti agar kendaraannya bisa lebih cepat bergerak. Itu pecut bisa ditaruh di rumah. Ya mungkin digantungin. Ya. Tempatnya itu di surga. Di akhirat nanti. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan lebih baik dari pulau pribadimu. Bukan lebih baik dari jet pribadimu. Bukan lebih baik dari tanah yang engkau miliki. Itu tempat 1 meter kira-kira lebih baik dari dunia dan isinya. Yang dunia ini diperebutkan sekarang oleh 8 miliar manusia. 8 miliar manusia memperebutkannya sekarang. Nanti di surga, tempat 1 meter itu lebih baik dari dunia dan isi. Makanya Allah katakan, وَمَا فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Ahibati fillah, bicara mengejar akhirat, dunia ikut. Di surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Allah Azza wa Jal menawarkan sebuah investasi. Kita ini kalau bicara investasi, maka kita sebelum ikut, agar tidak tertipu, kita akan mempelajarinya. Namun kebanyakan orang-orang yang kita lihat yang masuk dalam investasi bodong itu disebabkan oleh ambisi dia yang berlebihan dan kurang kehati-hatian dia. Sehingga uang yang dia investasikan nggak balik. Dikatakan, oh investasi di sini nih, 100 juta keuntungan 30%.
Iya, bulan pertama doang. Taruh 100 juta, dapat keuntungan 30 juta. Bulan kedua, dapat keuntungan 30 juta. Bulan ketiga, habis sudah uang dia. Dibawa kabur. Ini Allah menawarkan sebuah investasi kepada kita. Modalnya, sebenarnya modalnya dari Allah SWT. Kita tuh dikasih modal, terus dikatakan modalmu itu engkau ingin dikembangkan modalmu. Supaya dapat lebih banyak. Sehingga kita benar-benar bisa memahami yang dimaksud dengan mengejar akhirat, dunia itu ikut seperti apa sih? Nah, silakan dibaca. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Barakallahu fikum. Tuh, Allah Azza wa Jalla menawarkan. Mau nggak kita investasi yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih? Karena kalau bicara akhirat, dia datang jemaah. Pasti datang. Dan kita pasti akan melewati neraka. Itu sudah jadi keputusan. Wa in minkum illa wariduha. Semuanya bakal melewati neraka. Maka ditawarin nih. Mau nggak selamat? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, beriman. Itu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tu'minuna billahi wa rasuli. Syarat mutlak kalau ingin selamat dari api neraka, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ana ingin menekankan hal ini karena masih banyak di luar sana yang berpandangan untuk selamat dari neraka dan untuk masuk surga itu yang penting jadi orang baik. Jadi orang baik gimana? Iya, bantu orang lain, sosial. Terus, ya masuk surga dia. Dari mana engkau tahu dia masuk surga? Bukankah Allah mensyaratkan syahadat? Orang-orang yang mencari dunia, Allah kasih dunia mereka. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Jangan bicara surga. Syarat mutlak untuk selamat di akhirat itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahidun, ya perlu berjuangan tuh. Dengan apa? Dengan harta. Dengan jiwa. Itu lebih baik. Kalau kalian tahu. Kalau tahu. Kita kebanyakan nggak tahu tentang akhirat. Kuliah bertahun-tahun sampai jadi doktor, profesor, tentang akhirat nol. Yang dia tahu tentang kehidupan dunia aja. Allah akan berikan kepada kita yang lebih indah dari dunia dan isinya. Bicara berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, niatnya harus akhirat. Ambisinya harus akhirat, nggak boleh cari dunia. Ketika ada seorang, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang berperang, berjihad lil maghnam, untuk mendapatkan harta rampasan perang dunia nih. Warrajulu yuqatilu liyudhkar. Ada orang yang berjuang agar diingat. Wa yuqatil liyura makanuhum. Ada orang yang berjuang supaya dia bisa menunjukkan posisi dia. Man fi sabilillah. Siapa yang di jalan Allah? Apa kata Nabi SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang di jalan Allah itu yang berjuang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, itu di jalan Allah.
Jadi dalam urusan ibadah pun ternyata ada orang yang mencari dunia, bukan cari akhirat. Cari pujian, cari sanjungan, ya mungkin ingin bertambah hartanya. Maka Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang sholat, Ustaz, ibadah loh, Ustaz. Sholat ini diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sholat ini rukun Islam yang kedua. Yang membedakan antara muslim sama kafir itu sholat. Kok bisa masuk neraka? Iya. Fawailul lil musallin. Kenapa? Karena ambisi sholatnya dia dunia. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholat, tapi asal-asalan sholat. Nggak menyempurnakan sholatnya. La rukun wala syarat. Yang penting pikir dia sholat. Sedangkan kalau untuk urusan dunia, dia sempurnakan sampai sekolah dia, sampai training. Sholatnya nggak pernah sekolah kadang-kadang. Alladzina hum yura'un, ria, hanya untuk pamer sholatnya. Dunia lagi yang dia cari. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diceritakan bahwa ada seorang, ini dari Shaddad ibn al-Had radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa ada seorang yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia beriman, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, qala uhajir ma'ak ya Rasulullah, aku hijrah bersamamu. Iya. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, tolong dijaga nih orang ini, didampingi orang ini, kasih tahu nih orang ini. Tatkala perang Khaybar terjadi, Rasulullah SAW dapat harta rampasan perang, lalu mulai dibagikan kepada para sahabatnya. Ini orang dapat bagian. Dikasihlah dia bagian. Ketika dia dikasih pembagian itu, dia tanya, "Mahada? Apaan ini?" Qala qasmun qasamahun Nabi SAW. Itu bagian yang Nabi bagikan buat engkau. Heran dia, kok dapat harta. Dia ambil tuh harta. Dia bawa menjumpai Nabi SAW. Lalu dia bertanya, mahada? Ini apa Nabi SAW? Itu bagian untukmu yang aku bagikan. Lalu kata orang ini, ma'ala hada baya'tuka. Bukan untuk ini aku berbaiat kepadamu. Bukan. Walakin baya'tuka ala an urma ilaha huna. Aku ni membaiatmu dengan harapan aku tuh dilempar panah yang kemudian tembus ke sini, masuk ke sini, tembus ke belakang. Fa'amut fa'adkhul jannah. Lalu aku mati dan masuk surga. Kalau bicara mati, semua bakal mati jemaah. Tapi bagaimana memilih kematian yang indah, husnul khatimah, ya kita berusaha, berjuang untuk itu. Kalau bicara mati, semua bakal mati. Engkau mau sakit, nggak sakit, mau kena covid, nggak kena covid, mati. Mau tua, mau muda, kalau ajal sudah tiba, semua bakal mati. Ini orang mengatakan, aku ingin mati dalam kondisi ada anak panah yang masuk ke leherku ini, kemudian aku mati dan masuk surga. Intasduqillah yasduqka. Kalau engkau benar sama Allah, engkau jujur yang kau ucapkan, maka Allah akan berikan kepadamu apa yang kau inginkan. Tidak berapa lama, tahu-tahu ada panggilan untuk berjihad. Dan orang ini ikut berperang. Dan itu anak panah masuk di tempat yang dia tunjuk.
dengan tangan. Lalu orang ini dibawa kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, ahu, apa benar dia? Benar dia nih? Kalau na'am. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Ini orang yang tadi ngomong sama engkau. Sadaqallah fasadaqah. Ini orang jujur sama Allah. Lalu Allah berikan apa yang dia inginkan. Nabi SAW mengafani orang ini dengan jubahnya beliau. Kemudian beliau yang mensolatinya. Dan di antara yang beliau baca ketika mendoakan orang ini, Allahumma hadza abduka. Ya Allah, ini hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilika. Dia pergi keluar untuk hijrah di jalanmu. Faqutila syahidan. Dan dia terbunuh syahid. Ana syahidun ala dhalik. Aku bersaksi untuk itu. Orang ini ngejar dunia, pengejar akhirat. Akhirat yang dia kejar, dunia datang. Artinya dia nggak minta tuh. Dia tidak berharap dapat harta rampasan perang, tapi datang kepada dia. Namun kalau orang mengejar dunia, dunia itu akan pergi dan akhirat tidak akan dia dapatkan di sana. Di surat Hud ayat 15-16. Mungkin kita bisa baca di sini bagaimana Allah menjelaskan tentang ambisi orang-orang. Ada yang berambisi dunia, dia dapat apa? Nah, silahkan dibaca. Barang siapa yang menghendaki kehidupannya, dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Itu jemaah, kalau kita beribadah hanya untuk mencari dunia, maka Allah akan berikan balasan di dunia. Engkau kan memang kepingin dunia, ya dikasih. Di akhirat nggak ada, nggak dapat apa-apa. Kan udah capek kerja, iya, tapi kan ambisinya dunia. Engkau nggak pernah berharap akhirat. Di akhirat hanya akan mendapatkan neraka. Ini kita bicara ibadah ya. Orang beribadah ada yang memang untuk cari dunia, bukan cari akhirat. Ahibati fillah, ketika Allah menceritakan jamaah haji, orang-orang yang berangkat haji, ambisi mereka tuh macam-macam. Ada para pemburu dunia dan ada para pemburu akhirat. Bagaimana dengan orang-orang yang berburu dunia? Ya sekali lagi, orang yang mau cari dunia, Allah kasih yang Allah mau kasih. Karena dunia ini nggak ada artinya, Allah mau hancurkan gitu. Jadi bayangin ada sesuatu yang mau dihancurin. Lalu ada orang yang mau minta, fadol ambilan tuh, bakal hancur semuanya. Maka di surat Al-Baqarah ayat 200, 201, 202, Allah menceritakan ini tentang orang-orang yang memiliki ambisi yang berbeda-beda. Sekali lagi hanya ada dua, pemburu dunia dan pemburu akhirat. Antum termasuk yang mana? Ada yang merantau pergi ke luar negeri, meninggalkan kampung halamannya, berangkat ke Jakarta, ada yang berangkat ke Dubai, ke Abu Dhabi, kemana-mana dia pergi. Antum cari apa sih?
Iya. Nggak tahu, antum yang bisa jawab. Ada orang yang doa-doanya, permohonannya dunia, fulus doang. Yang dia minta mungkin rumah, kemudian kendaraan, kenyamanan di dunia. Kita tolong cek doa-doa kita. Hari ini kita minta apa? Apa yang kita minta? Karena itu akan menunjukkan isi hati kita. Kita ini pengejar dunia atau pengejar akhirat. Nah, mungkin kita bisa baca. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah terlebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat memperhitungnya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, itu dua jenis manusia. Ada yang doa-doanya, permohonannya, angan-angannya, cita-citanya dunia. Di akhirat dapat apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nggak ada bagian dia di akhirat. Karena memang dia cari dunia. Tapi ada juga yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak, anak kan hidup di dunia sekarang, Ustaz. Anak ingin bahagia di dunia. Apa enggak boleh? Boleh. Minta sama Allah. Silahkan. Tapi jangan hanya dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat minta kebaikan juga. Karena kalau kita bandingkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dunia nggak ada apa-apanya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan harus seimbang dunia akhirat, ya gimana mau seimbang? Dunia cuma 70 tahun kita hidup. Kita perlu rumah, kalau bicara 70 tahun, dia coba bikin rumah yang 70 tahun ambruk udah. Kita cuma mau 70 tahun kira-kira hidup kita. Ya kalau sampai, ada yang nggak nyampe. Kita ingin kebahagiaan di dunia, oke. Kalau bicara seimbang dunia sama akhirat, ya enggak lah. Masa 70 tahun sama yang satu harinya aja 1000 tahun. Di akhirat nanti, satu harinya 1000 tahun. Engkau di dunia seumur hidupmu cuma 70 tahun. Makanya minta wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ini sebuah keyakinan yang harus ada. Kita akan melewati neraka. Maka kita minta agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ahibati fillah. Bicara mengejar akhirat, dunia datang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang akhirat adalah ambisi dia, yang ada dalam benak dia, ana mau ngejar akhirat. Ana ingin punya bidadari yang banyak di sana. Ana ingin punya rumah, punya istana yang batu batanya emas dan perak. Ana ingin buah-buahan di sana yang tidak berhenti. Ana ingin melihat sungai-sungai yang tercipta dari air susu, dari khamr, dari madu, dan dari air biasa.
Barang siapa yang akhirat ambisi dia, apa yang akan dia dapatkan? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan dia itu di hatinya. Ini orang kaya raya. Jangan dipikir orang kaya itu yang banyak harta bendanya. Allah akan jadikan nih orang kaya raya hatinya. Dia akan memandang kepada dunia, aduh remeh dunia ini. Allah akan jadikan dia kaya hatinya. Terus harta benda, wajama alaihi syamla. Urusan dia Allah sederhanakan. Ini orang kalau mengejar akhirat, hidupnya nyaman di dunia. Gak terlalu terbebani dia. Urusan COVID-19 nih, urusan dia mau di PHK, urusan dia punya kerjaan mungkin gak jalan. Ada kekayaan di hati dia. Pulang ke rumah, menjumpai istri dan anak-anaknya dengan penuh keridhaan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang ke dia dalam kondisi dunia ini hina. Karena memang dia memandang dunia ini sesuatu yang hina. Nggak perlu diperebutkan urusan dunia ini. Kalau mau rebutan, kalau mau berlomba-lomba, kalau mau bersaing, buat di sana lah. Yang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang 1 meter lebih baik dari dunia dan isinya. Itu yang pantas diperebutkan. Maka dunia ini akan datang sama dia dalam kondisi hina dunia ini. Itu buat orang yang ambisinya akhirat, dunia datang. Dia nggak terlalu peduli sama kedatangan dunia. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. Ada berapa nyamuk yang antum bunuh tiap hari? Kalau dunia, kota antum lihat kota antum, lihat Abu Dhabi, lihat Dubai, lihat negeri-negeri yang mentereng. Itu sama 1 sayap nyamuk, lebih berharga 1 sayap nyamuk. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah nggak akan kasih. Nggak ada nilainya. Benar-benar hina. Bagaimana dengan orang yang mengejar dunia? Dunia itu lari dikejar. Lari, dia semakin kencang, dunia semakin kencang larinya. Dia dapat, ditinggal sama dia. Udah anda dapat Ustaz. Terus mau kemana? Ya ditinggal. Makanya kata Nabi SAW, "Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainai." Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Kefakiran. Iya. Orang yang berambisi dunia, yang mengejar dunia, miskin dia walaupun banyak hartanya. Oh dia dapat Ustaz. Iya miskin dia. Allah yang menjadikan hal itu. Karena ambisi dia dunia. Sampai kata Nabi SAW, kalau anak manusia itu dikasih 1 lembah isinya emas, 1 gunung emas antum. Kalau sekarang di Indonesia mungkin gunung emas. Apakah antum merasa cukup? Alhamdulillah cukup. Kalau ambisi antum dunia, antum ingin 2. Tapi dikasih 2, ingin 3. Dikasih 3, ingin 4. Kayak apa miskin orang kayak gitu? Miskin. Fakir dia. Orang kaya dikasih 1, kalau kaya beneran dia, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang itu baru akan puas kalau tanah yang dimasukkan ke mulut dia.
Mati selesai dia. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wasyattata alaihi syamlah nih. Pengejar dunia, urusannya Allah cerai beraikan. Pekerjaannya nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Terus dia capek ngurusin dunianya. Sehingga tidak sempat menikmati dunianya. Karena ambisi dia dunia. Tadi dia ingin nambah lagi, ingin nambah lagi. Antum kapan menikmatin dunia? Nggak bakalan menikmatin dunia. Punya ini, punya itu. Sampai kadang-kadang kita melihat ada rumah-rumah besar ya. Sehingga Anda sampaikan di Surabaya, Anda melihat ada rumah bagus-bagus. Anda takjub dengan rumah-rumah itu. Iya. Besar, bagus. Tapi kata kawan, Ustaz, jangan takjub, Ustaz. Ini rumah isinya cuma pembantu sama tukang kebun. Rumah ini isinya pembantu sama tukang kebun. Yang punya sedang cari dunia. Yang punya tuh rumah sedang sibuk mencari dunia. Belum tentu sebulan sekali dia berangkat ke rumah dia yang ini. Belum tentu sebulan sekali berangkat ke villa-villa. Belum tentu. Kenapa? Karena urusannya nggak pernah rampung. Rapat lagi, rapat sana, kunjungan sana, kunjungan sana. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia itu nggak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran dia. Kalau yang pertama yang ambisinya akhirat, dunia itu datang sama dia dalam kondisi hina itu dunia. Kalau orang yang ambisinya dunia, dia yang terhinakan di depan dunia. Dianya terhinakan. Mungkin harus bongkok-bongkok dia mencari dunia. Terus ya tetap yang datang segitu. Mau dibuat apa? Rasulullah SAW sempat mendiamkan istrinya selama 1 bulan penuh. Ini hubungannya dengan urusan dunia dan akhirat. Ada banyak riwayat yang disebutkan tentang penyebab Nabi SAW mendiamkan istri-istrinya. 9 istrinya didiamkan. Ada yang berpendapat, ada riwayat mengatakan karena mereka minta tambahan nafkah. Mereka banyak menuntut kepada Nabi SAW. Ya, mereka ingin dunia ini. 1 bulan Nabi SAW tidak mendatangi istrinya. Bahkan tidak tidur di rumah-rumah beliau. SAW. Setelah 1 bulan, turun firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 28-29 tentang urusan mengejar dunia atau mengejar akhirat. Nabi kemudian memanggil satu persatu istrinya, menawarkan kepada mereka, kalian mau berburu akhirat atau cari dunia? Silahkan dibaca. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Subhanallah jemaah. Ya, Rasul SAW menawarkan hal itu kepada istri-istri. Kalau keinginan kalian dunia, perhiasan dunia, ya udah, aku akan kasih, tapi selamat tinggal. Nggak bisa berjalan bersama lagi karena kita beda tujuan.
Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, Allah akan berikan balasan yang besar buat orang-orang yang baik. Yang terakhir jamaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini tadi Ana sampaikan perbandingan kenikmatan dunia dan akhirat. Supaya kita ini termotivasi ya untuk berburu akhirat ini. Ini sesuatu yang menakjubkan jamaah. Yang kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati. Kalaupun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang kehidupan surga itu hanya nama-nama agar kita bisa memahaminya. Tapi hakikatnya lebih dari itu. Contohnya nih, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku di tangannya, "Inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin." Salah seorang di surga itu dikasih energi 100 orang. Energi dalam apa? Fil mat'am, makan. 100 orang jemaah. Di sini orang paling kaya, semakin kaya makannya semakin sedikit kadang-kala. Nanti di surga engkau dikasih kekuatan 100 orang untuk makan. Gimana kita kalau energi makan kita seperti di dunia, satu piring udah kenyang Ustaz. Di surga semuanya boleh. Gimana udah kenyang, mau makan apa lagi? Di sana dikasih kekuatan, energi makannya 100 orang. Wal masyrab, minum juga 100 orang. Energi 100 orang minum, berapa gelas orang bisa minum? Wasyahwa, syahwatnya, syahwat 100 orang. Wal jima, dan menghubungin istri, dikasih energi 100 orang. Lalu kita nggak mau ngejar itu, sibuk mengejar dunia yang seperti ini. Maka semoga kita bisa sadar dan berlari, berlomba-lomba untuk menjadi penduduk surga Allah Azza wa Jalla.